wa Suqratu dan Sokrates yang hidup dari tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Min ahli Asina, dia merupakan orang Athena, sebuah kawasan yang ada di Yunani. Kana qad iktabasal hikmata min Fitagorasa, dia sungguh telah mengadopsi ilmu filsafat dari Pitagoras. Jadi cuman mengadopsi aja, enggak belajar secara langsung karena beda zaman, enggak ketemu. Pitagoras tahun hidupnya itu dari tahun 582 sampai 507 sebelum Masehi. Sedangkan Sokrates ini hidup 469 sampai 399 sebelum Masehi. Jadi lebih dulu Pitagoras. Waqtasara min asnafiha 'ala al-ilahiyyati wal akhlaqiyati. Dan dia membatasi dirinya terhadap cakupan-cakupan filsafatnya 'ala al-ilahiyyati wal akhlaqiyati, terhadap nilai-nilai teologi, nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai etika. Itu cakupan filsafat Sokrates. Washtaghala bizuhdi wa riyadati nafsi, dan dia menyibukkan diri untuk melakukan zuhud dan melatih jiwa. Hatta tuhima fi nahwi sinni sab'ina bi inkari alihatil Yunani wa da'wati ila alihatin jadidatin, sehingga dia dituduh pada sekitar umur 70 tahun dituduh mengingkari dewa-dewa Yunani dan dituduh mendakwahkan suatu ajaran untuk berpaling kepada dewa yang baru. Wa annahu yusidu uqula syubbani, dan dia dituduh bahwa dia ini merusak pemikiran para syubban, para pemuda. Dituduh merusak pemikiran para pemuda Sokrates. Fahukima alaihi bil i'dami wa u'dima. Fahukima alaihi bil i'dami wa u'dima. Sehingga dia dihukum untuk dieksekusi dan dia telah dieksekusi. Wa Aflatunu, dan Plato. Wa yuqalu lahu, dan dia juga disebut Aflatunul Ilahiyu, disebut sebagai Plato ilahi. Wa huwa min ahli Asina, dan dia merupakan orang Athena. Wa huwa akhirul mutaqaddimin al-awail al-asatini, dan dia merupakan filosof terkemuka yang terakhir dari generasi awal-awal daripada kalangan para filosof. Asruhu hawalai, jadi zaman dia, artinya tahun dia hidup itu sekitar tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Satu zaman sama Sokrates berarti. Talammaza ala Suqrata. Nah, ini baru berguru secara langsung. Dia berguru atau mempelajari ilmu terhadap atau dengan Sokrates. Dia berguru atau belajar kepada Sokrates. Wa asasa fi Asinal Akademiyata, dan dia mendirikan akademi di daerah Athena. Haitsu 'allama riyadata wal falsafata hatta akhir hayatih. Akademi yang dia bangun di daerah Athena itu merupakan tempat di mana dia mengajarkan matematika, filsafat sampai akhir hayatnya, sampai dia meninggal. Wa amma Aflutinu, adapun Plotinus, jadi ada Aflutin, ada Aflatun, ada Plato, ada Plotinus, yang hidup dari tahun 205 sampai 280 setelah Masehi. Kalau ini setelah Masehi, bahwa rajulun akharu, ini orang beda artinya, orang lain. Jadi nggak sama antara Aflutin sama Aflatun, antara Plato sama Plotinus, itu beda orang. Wahwa, dan Plotinus ini muassisul Aflatuniyatil jadidati, merupakan pendiri Neoplatonisme, artinya adalah ajaran Plato yang baru. Wulida fi Asyuto, dia dilahirkan di daerah Asyut.
min biladi Misra, yang merupakan bagian daripada daerah Mesir. Wa Dimokratisu, dan Demokrates. Hawalai, dia hidup sekitar tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Failasufun Yunaniyun, dia merupakan filosof Yunani. Yaral ajsam at-tabi'iyyata mu'allafatan min zarratin. Dia berpendapat bahwa benda-benda alam tersusun dari atom-atom mutajanisatin fi tabi'atiha mukhtalifatin hajman wasiqaran wasyaklan, yang atom-atom tersebut sama di dalam sifatnya, akan tetapi berbeda di dalam ukuran, berat, dan bentuk. Wala tudraku bil hawasi, dan atom itu tidak bisa diketahui dengan panca indera. Wala tanqasimu wala tafna, dan tidak bisa terbagi dan juga tidak bisa hancur. Wa tataharraku daiman, dan selalu bergerak. Atom itu tidak bisa terbagi, tidak bisa hancur, dan selalu bergerak. Fayaltasiku ba'duha bi ba'din, sehingga karena dia ini nggak bisa terbagi, nggak bisa hancur, dan selalu bergerak, satu atom dengan atom yang lain itu menyatu. Wa tatakawwanul ajsamu, kalau udah menyatu antara atom satu dengan atom yang lain, maka terbentuklah benda-benda. Wa Bukratu, dan Hipokrates. Bukrot itu Hipokrates. Wadi'ut tibbi, peletak dasar ilmu kedokteran. Wulida fi jazirati Kusa al-Yunani, dia dilahirkan di Pulau Kos yang merupakan bagian daripada daerah Yunani. Asruhu hawalai, zaman dia itu sekitar tahun, artinya tahun hidup dia itu sekitar tahun 460 sebelum Masehi. Wa Aristu, dan Aristo. Wa yuqalu lahu Aristotelisu, dan dia juga disebut sebagai Aristoteles. Wa huwal muallimul awwalu, dan dia merupakan sang guru pertama. Listimbatihil mantiqah, dia dijuluki dengan julukan sang guru pertama karena kemampuan dia untuk mengistinbat, untuk mengambil kesimpulan ilmu logika min kalamil awaili, dari perkataan para pendahulu di dalam filsafat, para filsuf terdahulu, para filosof yang terdahulu. Intaha ilaihi hikmatul Yunani talammaza ala Aflatuna wa alama al-Iskandar al-Azama. Filsafat Yunani, ilmu filsafat Yunani itu bermuara kepada Aristoteles. Dia belajar kepada Plato dan dia mengajarkan Iskandar, ya Iskandar Agung, Iskandar the Great. Asruhu, zamannya Aristoteles adalah dari tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, tahun hidupnya. Kholafahu Saufarastusu, dia digantikan oleh Theophrastos yang hidup dari tahun 372 sebelum Masehi sampai 282 sebelum Masehi. Wazdaharatil masyaiyatu ala yadihi, dan sekolah filsafat aliran peripatetik itu berkembang pesat di bawah kepemimpinannya Theophrastos. Peripatetik itu nanti dijelaskan aliran filsafat yang bertumpu kepada pemikiran yang logis. Itu disebut aliran filsafat peripatetik. Sekolah yang dibuat oleh Aristoteles itu disebutnya sekolah masyaiyah, sekolah filsafat peripatetik. Itu diambil, nanti dijelaskan, masyaiyah atau peripatetik itu diambil dari cara Aristoteles mengajarkan filsafat dengan cara berjalan. Makanya disebut madrasah masyaiyah atau madrasah atau sekolah peripatetik, begitu. Metodenya bertumpu kepada penalaran yang logis. Nah, pemimpin sekolah tersebut yang pertama itu Aristoteles. Kemudian digantikan oleh Theophrastos. Sekolah ini
mengalami perkembangan yang pesat di zaman kepemimpinan Theophrastos. Al-Masyaiyatu ismun limadrasatin fikriyatin yunaniyatin. Masyaiyah itu merupakan nama untuk sekolah pemikiran Yunani. Asasaha Aristu, dibangun oleh Aristoteles. Wa khalafahu Saufarastusu, dan dilanjutkan oleh Theophrastos. Maizatuha, ciri khasnya al-i'timadu 'ala an-nazari wal istidlali wa isbatul masaili bil barahini. Berpedoman terhadap nazar, yaitu kontemplasi, wal istidlali dan inferensi, dan menetapkan permasalahan-permasalahan bil barahin dengan burhan, yaitu demonstrasi. Samu bizalika, para ulama menamakan demikian isyaratan, sebagai isyarat, sebagai petunjuk, ila tariqati Aristu fit ta'limi, karena mengisyaratkan metode Aristoteles di dalam pengajaran. Izkana yuhadiru masyan, karena dia mengajar, karena cara dia mengajar itu masyan, dengan cara berjalan. Fi mal'abi Asina, di lapangan Athena. Wa tabi'ahal Farabiyu wa Ibnu Sina minal muslimina. Dan al-Masyaiyah ini diikuti oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina dari kalangan muslim. Ta'liq yang di bawah, wa Ibnu Sina, ada tambahan keterangan pada pernyataan wa Ibnu Sina, ar-ra'isu Abu Aliyin Husain bin Abdillahi. Ibnu Sina itu merupakan julukannya sang pemimpin, Abu Ali Husain bin Abdullah, yang hidup pada tahun 370 Hijriah sampai 428 Hijriah. Min kibari falasifatil muslimina, dia merupakan di antara pembesar filosof muslim. Mauliduhu fi ihda qura Bukhara, tempat kelahirannya itu pada salah satu desa yang ada di Bukhara. Bukhara itu ada di Uzbekistan kalau sekarang. Wa mata bi Hamazana, dan dia meninggal di Hamazan. Hamazan itu salah satu kota yang ada di Iran kalau sekarang. Lalu dinyatakan yu'addu minal masyaina. Ibnu Sina itu dianggap daripada golongan peripatetik, golongan masyaiyah. Lahu nahwu mi'ati kitabin, dia memiliki sekitar 100 kitab. Asyharu kutubihi, daripada kitab-kitab dia yang paling terkenal adalah Al-Qanunu fit Tibbi, kitab Al-Qanun di dalam bidang ilmu kedokteran, wa Syifa'u fil Hikmati, dan kitab Asy-Syifa di dalam ilmu filsafat. Jadi ada namanya nazar, lalu istidlal, lalu burhan. Kita contoh ambil masalah dalam pecahnya kaca misalkan. Kalau kita pakai nazar, yaitu kita pakai kontemplasi, kita itu hanya berspekulasi aja tanpa adanya bukti yang konkret. Misalkan kita ngomong kemungkinan kaca ini pecah dikarenakan angin, atau dikarenakan gajah, ditabrak gajah misalkan, atau dikarenakan dilempar batu sama orang. Kalau kita pakai istidlal, kita ngelihat di dekat kaca ini ada jejak gajah, maka kita berkesimpulan karena ada jejak gajah, berarti gara-gara ditabrak sama gajah gitu, maka kacanya pecah. Tapi kalau kita pakai burhan, itu kita ngelihat jelas kacanya itu ditabrak sama gajah. Begitu. Ya kalau seandainya kita lihat ada jejak gajah, tetapi kita menemukan video misalkan, ternyata dipecahinnya itu sama orang yang lagi naik gajah, terus dia ngelempar batu misalkan. Ya berarti karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri melalui video,
dan itu merupakan burhan, ya maka istidlalnya kalah, apalagi nazar. Jadi kalau nazar itu dia tidak berdasarkan bukti yang konkret, tidak berdasarkan bukti yang konkret. Kontemplasi itu nazar. Tetapi kalau istidlal atau inferensi itu berdasarkan bukti yang konkret, tetapi masih di bawah burhan begitu. Ya memang perbedaan antara mana yang nazar atau mana yang kontemplasi dan mana yang istidlal, yaitu inferensi, dan mana yang burhan, yaitu demonstrasi, ya memang bias, nggak jelas, subjektif, tergantung yang menilai.